Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan struktur kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Struktur kurikulum terdiri dari mata pelajaran, kalender pendidikan, dan beban belajar. Mata pelajaran adalah pengelompokan sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri yang sama. Beban belajar adalah satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Sedangkan kalender pendidikan yaitu suatu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun yang mencakup permulaan tahun, minggu efektif, waktu efektif, dan hari libur, yang terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan waktu libur. Struktur kurikulum sekolah dasar. Ada 2 kelompok mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa SD, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual. Contoh mata pelajaran yang dikelompokkan pada kelompok A yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan agama, 2. PPKN, 3. Bahasa Indonesia, dan 4. Matematika. Sedangkan mata pelajaran kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran kelompok B terdiri dari seni budaya dan keterampilan, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Beban belajar. Maksud beban belajar di sini dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar yang diterapkan di sekolah dasar untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berikut contoh struktur kurikulum sekolah dasar disertai dengan mata pelajaran dan alokasi waktu belajar per minggu. Kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP. Sebagaimana yang diterapkan pada sekolah dasar, mata pelajaran pada SMP juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kelompok A ini lebih menekankan atau lebih memberikan orientasi kompetensi kepada aspek intelektual dan afektif siswa. Sedangkan kelompok B lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran pada kelompok B adalah sebagai berikut. 1. Seni budaya, 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang terakhir adalah mata pelajaran prakarya. Beban belajar untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit. Contoh struktur kurikulum pada SMP adalah sebagai berikut. Masing-masing contoh disertai dengan mata pelajaran dan alokasi waktu belajar per minggu. Struktur kurikulum SMA. Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA dan SMK, maka dikembangkan kurikulum pendidikan menengah yang terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 18 jam per minggu. Sedangkan untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK adalah sama. Mata pelajaran peminatan atau pilihan terdiri dari 3 pilihan. Yang pertama matematika dan sains, yang kedua sosial, dan yang ketiga mata pelajaran pilihan bahasa. Mata pelajaran pilihan pada matematika terdiri dari 1. Matematika, biologi, fisika, dan kimia.
Mata pelajaran pilihan pada sosial terdiri dari geografi, sejarah, sosial dan antropologi, dan ekonomi. Sedangkan mata pelajaran pada bahasa meliputi bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, sosiologi dan antropologi. Beban belajar. Sekian presentasi dari kelompok 9.